Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil usuli biridaillahi ta'ala wa ala niyatil usuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatil usuli maqasidana ila hadil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa tilkum sadatina wa na'imatina Abi Bakr as-Siddiq wa Rasulullah wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum min din jami'un min al-anbiya'i wal mursalin wal syuhada wa syahidin wal qurra la tafsiri wal muhaddisin wal muqarrabin wa sultan uliyat sabiqat janna qad sadasat ma masyaihina ورجع من قطب الذين طلبنا الفتيهم أن تنفذ مكلانا من وسعي سمونا بهذا الكتاب سيهمنا وبالأمر سم جميع بينهم هدنا وجدنا وجدنا ورجع من دولنا وجد المسلمين والمؤمنين من أكل مشارك قربها في بري وبرها ومن يمين الزميلة نقابنا ما كان نغفر لهم warhamhum wa'afim Allahumma jil kuburahum rawdah min al-jannah wa la tajil kuburahum hufrah minhu qaliniran al-fatihah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fayayul hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'addana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tes. Dah saya. Ya. Pertama-tama yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Johan beserta keluarga yang semoga senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Bapak Ketua, Bapak Syukran dan Bapak Penasehat serta jajaran dan para sesepuh, Bapak RT dan segenap jamaah tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan
dan senantiasa disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas surah nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah pilih kita dapat hadir dalam kegiatan taklim rutin. Mudah-mudahan dengan wasilah taklim ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada riba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya dan dapat masuk ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan suratul Fatihah untuk para pejuang, untuk para syuhada, untuk para pahlawan yang telah berkorban merebut kemerdekaan. Semoga perjuangan mereka diterima dan mendapatkan derajat yang tinggi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan pembacaan kitab Subul Iman. Kita memasuki cabang yang ke-33. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasuhbatus salisatu wasalasuna. Dan bermula cabang iman yang ke-33. Asyukru, itu adalah syukur. Jadi syukur itu termasuk bagian iman. Jadi kalau kita bersyukur itu berpahala. Ya. Sebagaimana kalau kita kufur, ingkar, kita dapat dosa. Ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka berpahala, termasuk ke dalam bagian iman. Ya. Itulah Pak, alhamdulillah kita Allah pilih menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu nggak ada kosongnya. Jadi nggak ada zero, nggak ada kosong. Jadi orang yang beriman itu selalu untung. Ya, kata Rasul, ajibtu min amril mu'min. Aku kagum dengan urusan orang yang beriman. Amruhu kulluhu khair. Seluruh urusan orang yang beriman itu bagus. Mana bagusnya? In asobahu khairun fasyakara fasyukru khairun lahu. Kalau orang yang beriman mendapatkan kebaikan, badan sehat, usaha lancar, rumah tangga tentrem, anak pada patuh, bagus ya tuh? Nah, fasyakara, dia bersyukur, maka fasyukru khairun lahu, maka syukur itu bagus untuknya. Dan sebaliknya, wa in asobahu syarrun, apabila dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, fasobaro, lalu dia bersabar. Ya bagaimana? Ya, pada sakit. Kalau kita oleh Allah dikasih sakit, emang kalau kita marah-marah sakitnya jadi hilang? Enggak, yang ada malah nambah. Ya, yaudah sabar.
sambil usaha berobat begitu. Nah, orang yang beriman mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, mendapatkan kesulitan, kita rasakan hal ini buruk, fasobaro, lalu bersabar. Itu sabar itu nerima, ya, itu nggak berontak, itu. Maka fasobru khairun lahu, sabar itu bagus untuknya. Nah, kalau takdir Allah selalu menyenangkan mah nggak ada tantangannya, nggak ada ujiannya begitu. Bahkan kadang Pak ada orang-orang tertentu padahal dia itu soleh, padahal dia itu ahli ibadah gitu. Jadi kalau minta itu nggak dikasih, minta itu nggak dikasih. Allah biarkan dia terus merintih gitu, terus memohon kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena Allah rindu akan rintihannya. Soalnya kalau udah dikasih nanti nggak minta lagi, bahkan kadang sombong. Nah gitu. Jadi kita harus husnuzon, ya. Kalau kita minta nggak dikasih, bukan berarti Allah nggak ijabah. Justru karena Allah sayang kepada siapa? Sayang kepada kita. Itu contoh menyata dulu, ya. Di zaman Rasul namanya Sa'labah, ya. Waktu miskin mah, di mana Rasul sholat dia ada di belakangnya, giat, ya, gesit, ya. Pas sudah kaya mah mulai melipir. Awalnya sholat berjamaah kadang-kadang, lama-lama berjamaahnya enggak, tapi masih sholat Jumat, lama-lama Jumatannya juga enggak, tuh begitu, ya. Jadi setan mengganggu, menggoda manusia itu enggak sekaligus, ya, bertahan, ditarik sedikit-sedikit atau didorong sedikit-sedikit, supaya manusia celaka. Alhamdulillah. Nah, ini cabang iman yang ke-33 itu adalah syukur. Kita mohon kepada Allah di malam yang mulia ini, semoga Allah pilih dan Allah jadikan kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Kata Allah, wa qalilu min ibadiyas syakur, dan sungguh sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jadi yang syukur itu sedikit, kebanyakan mah lupa, ya, kebanyakan mah lalai kepada siapa? Kepada Allah. Saya Pak di masjid di sana di rumah ngaji tafsir surah Yasin. Bahasan sedang wanufiha fi suri, ya, ditiup sangkakala tuh. Jadi nanti ketika ditiup sangkakala yang pertama, semua yang bernyawa termasuk malaikat pencabut nyawa juga mati, ya, termasuk malaikat pencabut nyawa juga mati. Nah, di saat seluruh makhluk yang tadi hidup mati, Allah bersuruh, ainal muluk, mana para raja? Musnah semua. Ainal jabbari, mana orang-orang yang sombong? Gitu. Sirna semua. Selanjutnya pertanyaannya, mana orang-orang yang dulu aku kasih nikmat tapi dia patuh kepada selain aku? Begitu. Ya. Nah, setelah itu 40 hari tanah ini dihujani airnya seperti air mani, ya. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua, lalu manusia tumbuh dari tulang ekornya. Bersamaan dengan Allah tumbuhkan tubuh kita, seluruh makhluk, malaikat Israfil ketika meniup sangkakala itu, ruhnya itu langsung masuk ke jasadnya masing-masing. Gitu. Pak Sukron ruhnya masuk ke jasadnya, Pak Kadir juga masuk ke jasadnya. Itu dengan jasad yang seperti jasad kita di dunia.
gitu. Bahkan dengan fisik yang sempurna gitu. Kata malaikat Israfil, kumu lil hisab, bangkitlah kalian untuk dihisab. Oh, nanti akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kemarin saya ngaji di Habib, judulnya masalah kezaliman. Kalau kita menzalimi sesama, walaupun biqasbi arokin, sebesar kayu arok buat nyusur, buat nyiwat, itu nanti akan didakwa. Dalam riwayat yang lain itu bahasanya jarum. Jadi walaupun kita mendolimi sesama dengan nilai sebutir sebuah jarum, itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Bagaimana kalau yang bukan sebesar jarum, kezalimannya? Wah, itu mah siap-siap aja. Kalau kita pulang kepada Allah, bawa dosa yang berkaitan dengan Allah 1000, terus kita pulang kepada Allah membawa dosa yang berkaitan dengan sesama 1, maka lebih berat yang 1. Itu. Jadi kalau yang 1000 mah Allah Maha Pengampun. Kita iman, kita patuh, kita salah, ya manusiawi, Allah maafkan. Tapi ketika punya urusan sama sesama, itu nggak bisa bebas. Sampai yang bersangkutan mengikhlaskan. Akan mengikhlaskan? Nggak akan. Kenapa? Di sono masing-masing orang kurang amal. Jadi butuh tambahan. Mumpung ada disipulan, ambil begitu. Ya. Ya Allah. Makanya kata Nabi, atadaruna manil muflis. Ya. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, man la dirham. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya duit. Kata Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa amal yang banyak. Sholatnya ahli sholat, puasanya ahli puasa, ngajinya ahli ngaji. Tapi di samping beramal soleh, dia selamitan. Duit orang diambil, kepala orang lah dipukul, ya, orang lah dikerjain sama dia, ya. Di sini nggak ada yang kayak gitu, soleh semua di sini. Ya. Saya lihat nggak ada yang berbuat nggak baik di sini. Nah, itu nanti Pak, si fulan mendolimi sesama, orang yang didolimi nanti dihadirkan. Kamu dulu diapain? Diambil duit saya sama dia. Udah, amal baik dia diambil sebesar nominal uang yang diambil. Ambil, datang lagi si fulan, ambil lagi. Yang mau ngambil masih ngantri. Amal baiknya udah habis. Akhirnya dosa si penuntut ditemplokeun ka dinyata. Ya Allah, ya. Udah tadinya mau masuk ke surga nggak jadi. Gara-gara banyak menzolimi sama. Itu yang begitu yang biasa yang pemberani, yang punya sifat macan. Orang nggak boleh salah dikit gaplok, nggak boleh salah dikit dicarekan. Tahu dicarekan? Ya, begitu. Nauzubillah. Ya. Kenapa? Pindahin. Qala Allah. Halo. Udah nyala? Udah biasa Pak, kalau sound buat ngaji mah rese. Kalau sound buat dangdut mau bagus. Dipakai joget-joget. Tes 1 2 3 tes.
tes. Oh, harus sama orangnya dulu. Iya, iya. Dipegang sama pakarnya dulu. Padahal tadi kan begini-begini juga. Iya. Ya Allah, tangannya mengandung berkah. Amin. Ya. Allah berfirman, "Washkuruli wala takfurun." Bersyukurlah kalian semua kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar. Itu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, kata Allah, aku tidak akan menyiksamu in syakartum wa amantum, apabila kalian bersyukur dan beriman. Allah tidak akan memberikan penderitaan kepada kita kalau kita bersyukur dan beriman. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan hal yang menyakitkan, nah, itu adalah sebagai peringatan dari siapa? Dari Allah. Itu baru hanya tes itu. Sebelum nanti dijebret di mana? Di akhirat. Jadi dites gitu. Ada namanya teguran, terutama anak yang durhaka ke siapa? Orang tua. Sebelum disiksa nanti diazab di akhirat, di dunia juga sudah didahulukan. Nauzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kita kalau kita bersyukur. Jadi kalau kita mendapatkan hal yang buruk itu, yang paling dahulu itu kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan buru-buru nyari kambing hitam. Wah, gara-gara si anu nih gua begini nih. Gitu. Ya, gara-gara si anu nih. Padahal masih anu juga dibegitukannya oleh siapa? Oleh Allah, sengaja buat nyiksa kita. Begitu. Maaf, seperti orang yang nggak pernah zakat umpama, tiba-tiba tokonya kebakaran, gitu. Ya emang sengaja dia tidak mengeluarkan kewajibannya secara sukarela, maka Allah diambil secara paksa, begitu. Allah mah takdirnya nggak bakal salah. Ya, yang salah mah siapa? Kita, gitu. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, arba'u hisolin, 4 macam, mangkuna fihi kamula islamuhu. Siapa orang yang 4 macam ini ada pada dirinya, maka sempurnalah Islamnya. Mudah-mudahan kita. Amin. Ya. Walau kana wa min qarnihi ila qadamihi khotoya. Walaupun pada dirinya seubun-ubun sampai seujung kakinya banyak dosa, namanya manusia, ya. Tapi punya sifat yang 4 ini. Mana? Yang pertama, asyidku, jujur, wa syukru, dan syukur, wal haya, dan punya rasa malu, wa husnul khuluq, dan bagus akhlaknya. Emang Pak, kalau yang sholat dia dijamin gak punya dosa? Enggak, tetap aja. Ya. Emang yang punya iman dia bersih dari dosa? Ya enggak. Namanya kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Ya, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Mana ada dikit-dikit pahala, ya, begitu. Ini ge untung malam minggunya ngaji. Coba kalau malam minggunya nggak ngaji, tahu sekarang lagi ngapain? Pasti di rumah lagi pada tadarus Al-Quran, ya kan? Alhamdulillah. Emang is the best Nurul Fatah, luar biasa. Binaan Pak Syukron ini, terutama sesepuhnya Pak Idin itu luar biasa. Pak Idin, ya bimbing terus nih anak buahnya nih. Jangan sampai kendor, ya. Semangat 45 pokoknya, ya. Gitu. Iya.
Wa syukru yantadimu, adapun syukur itu tersusun min ilmin wa halin wa amalin, tersusun dari 3 komponen: ilmu, tingkah laku, dan amal. Fal ilmu, adapun ilmu, huwa ma'rifatun nikmah minal mun'im. Syukur itu dirangkai dari 3 komponen. Yang pertama ilmu. Ilmu apa? Mengetahui nikmat dari Allah. Itu. Nanti orang akan dapat bersyukur ketika dia merasakan bahwa ini pemberian dari siapa? Dari Allah. Dulu pas saya awal rumah tangga, nggak kerja, nggak punya kenalan, belum tahu ke beliau, belum datang ke sini. Tuh datang ke sini mah ada jeruk tuh. Lah boro-boro dulu mah. Ya. Itu Pak, pengen uang 1.000. Ya Allah, nggak bisa. Kalau sekarang mah 10.000 juga bisa. 1.000 dengan kemampuan kita itu nggak dapat. Tapi 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 juta dengan anugerah Allah dapat. Begitu. Bukti bahwa kita itu lemah, nggak bisa apa-apa dengan kekuatan kita. Saya contohkan, uang 1.000 Pak, saya bukan basa-basi, itu 1.000 bener, 1.000 buat jajan anak nggak punya saya dulu. Dengan kemampuan sendiri diri pribadi saya ingin 1.000 itu nggak dapat. Tapi ketika Allah yang memberikan, jangankan 1.000, lebih dari itu tiba-tiba Allah kasih jalannya. Tuh, emang nggak nyangka, belangsak gitu. Cuma kan anak yatim Pak. Iya, ya Allah. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, berjuang, bertahan dalam rumah tangga, alhamdulillah, anak punya 5, istri 1. Wakil. Bukan nggak berani, takut. Iya, iya sama ya. Iya. Untuk dapat bersyukur harus kita ketahui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Walhal huwa al-farhu al-hasil bi in'amil mun'im. Nah, yang kedua, hal itu rasa kita dengan nikmat yang memberikan al-farhu harus senang. Ya, harus senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bi in'amil mun'im, dengan pemberian nikmat kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah besar dan kecilnya. Sekarang begini, Pak Kadir dikasih ayam sama presiden, sama dikasih ayam sama tukang kebun, orang biasa gitu, dikasih ayam sama presiden, beda nggak? Ayam sih sama ayamnya, tapi yang memberikannya presiden itu, atau gubernur gitu. Ya Allah, di kandangnya juga dari emas. Wah, ini ayam dari presiden gitu. Ayamnya ada yang nimpuk. Wah, marah, ini sembarangan nih ayam dari presiden itu, begitu. Ya. Begitu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan memilah-milah besar dan kecilnya. Besar dan kecil itu ulah Allah atur sebaik-baiknya. Itu udah kadar terbaik. Karena Pak, gini Pak, kalau kita nih, ya hadirin ya, uangnya digerojokin, tiba-tiba Pak Dian semalam dapat uangnya 100 juta, nggak bakal kuat. Malam ini dia nggak bakal ada di sini, nggak ngaji. Karena orang yang orang beruang itu, ya, atau yang jabatannya tinggi itu, maaf, itu nggak butuh pengajian, itu nggak butuh sholat, ya, jarang dah. Kenapa? Merasa cukup dengan dunia. Dia terhijab dengan karunia Allah gara-gara dunia. Makanya fala tagurnakum hayatud dunya, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Ya dunia mah Pak, maaf ya, dunia mah tuh Korun kurang kaya gimana? Kaya banget nggak?
kaya banget. Sekarang mana? Nah, Abu Lahab Jagger tuh jagoan kaya raya. Sekarang ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan dapat menolong hartanya dan keluarganya. Keluarga besar dia, keluarga bangsawan dia. Gitu. Mana? Dimasukin ke neraka sama bini-bininya. Nauzubillah. Jadi surga ini Pak untuk orang yang bertakwa. Yang bertakwa dapat surga, yang nggak takwa gigit jari. Gitu. Jadi target kita itu harus takwa. Mau nggak mau harus takwa. Kalau mau selamat. Dan ketika kita ibadah dibalas oleh Allah itu anugerah Pak. Kenapa? Kalau kita kerja sehari digaji misalnya 1 juta, wajar dah. Umpama dia mah manajer, gitu kan. Nah, berarti sebulan 30 juta, itu seimbang. Tapi kalau dia kerja sehari dikasihnya 100 juta, gaji bukan itu? Bukan. Itu mah penghargaan. Anugerah. Begitu. Begitu juga kita ibadah Pak kepada Allah. Tuh, qobliyah subuh 2 rakaat, 4 menit atau 3 menit. Balasannya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu mah bukan balasan, anugerah. Allah yang maha baik kepada kita, dengan amal sedikit dikasih balasan yang sangat banyak. Itu masih pada nggak mau juga orang digituin sama Allah. Nikmat Allah yang banyak dari balasan pahalanya masih nggak kelihatan. Subuh masih ngorok aja. Itu bapak-bapak di sono di Amerika begitu, ya. Tapi kalau giliran nyari duit sampai ke Merak, nyampe dari sini jam 2. Balaraja, ya. Iya di sana tempat nongkrongnya para mobil-mobil gede di sana. Kan kawasan sono. Begitu Pak. Jadi emang sudah begitu. Kalau dihadapkan dengan yang bersifat duit mah orang pada gesit. Iya, pada tanginas, ya. Tapi kalau diajak ngaji mah, diajak sholat mah diumumin ge, pura-pura nggak kedengeran, diumumin lagi, digeroin lagi, disono begitu. Ya. Iya. Aduh, udah kelamaan nyari titik saya. Wal amal wa huwa al-qiyamu bima huwa al-maksud, dan menjalankan dengan apa-apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Jadi syukur itu begini Pak. Kita menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu simpelnya tuh begitu kalau syukur teh. Kita kan Allah kasih nikmat tuh, ya. Nikmat ini digunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, gitu. Jadi hidup kita ini Pak bukan mengikuti kemauan kita, bukan. Ya. Kita itu hidup mengikuti apa yang Allah inginkan. Baru nanti dibalas oleh Allah di surga bebas semau kita, begitu. Sekarang mah waktu bekerja. Nah, Pak Sukron kerja di pabrik. Emang pekerjaannya semua Pak Sukron? Enggak, sesuai SOP dari perusahaan. Kerjaannya apa? Begitu. Ini contoh mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi kalau Bapak kerja di PT apa namanya? PT itu ya, yang disebut nanti privasi dia. Iya. Tugasnya beliau bikin tagihan misalnya. Ya, bikin tagihan. Ke PT anu, bikin tagihan. Nah itu tugas dia di perusahaan itu ya bikin tagihan. Coba-coba malah ganti tukang parkir. Gua pegel ngurus komputer mulu gua. Udah, lu sono gua ngurusin parkiran dah. Lah, dipecat. Ya. Begitu kita juga di dunia, kata Allah kamu harus begini, harus begini, harus begini. Begitu. Patuh, nanti dapat surga. Walaupun tanpa kita minta. Kita mah patuh aja kepada Allah melaksanakan perintahnya. Coba kalau orang ngebantah, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, disuruh lempeng nggak mau, lah nanti nggak dapat gaji.
Oleh Allah nggak dikasih pahala, nggak dikasih surga. Gitu aja. Ya, gitu. Jadi syukur itu begitu, mematuhi apa yang menjadi keinginan Allah. Dan kalau mematuhi yang menjadi keinginan Allah itu kita nggak jadi belangsak. Ya. Kita nggak jadi susah walaupun kita ngikutin kemauan Allah. Salat karena Allah, ngaji karena Allah, usaha karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah. Justru malah jadi berkah hidup kita, jadi bahagia hidup kita, jadi tentram hidup kita. Lihat orang yang pada stres, yang loncat dari tiang tower itu kan yang nggak syukur kepada Allah itu. Ya, sampai ininya gelap, akhirnya loncat. Dia pikir ketika mati habis perkara, wah gawat. Justru ya gitu. Wala sibli as-syukru ruyatul mun'im la ruyatul nikmat. Kata Syekh Sibli, syukur itu melihat yang memberikan nikmat, bukan melihat zat nikmat. Jadi kalau dikasih itu bukan lihat barang yang pemberiannya, tapi kita melihat yang memberinya. Seperti tadi, ini mah dari presiden, gitu. Bukan masalah ayamnya, bukan. Yang ngasihnya siapa? Begitu, ya. Wa qala ba'duhum syukrul ammah 'alal mat'am wal masrub wal malbas. Tapi kalau syukur secara umum mah orang berpikirnya kalau syukur itu kalau makanannya banyak, minumannya banyak, pakainya bagus, baru itu syukur. Kalau nggak punya duit nggak syukur, begitu. Jadi duit segala-galanya, padahal di luar uang banyak nikmat Allah yang nggak kehitung, gitu. Nah, wa syukrul khoso ala waridatil qulub. Nah, adapun syukur secara khusus adalah suatu hal yang datang ke hati. Ini Pak yang maha, tiba-tiba terbesit dalam hati begini, ya Allah, selama ini saya nggak tadarus, padahal waktu ada tadarus nah ya Allah, selama ini saya jarang ke masjid, orang-orang ke masjid saya enggak, saya mah mulai nanti mas saya mau ke masjid. Itu syukur yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus, yang menjadi pilihan Allah. Itu kalau secara umum mah ya hanya gemerlap dunia saja, padahal tidak seperti itu. Wal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairu laka minal ula, begitu. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wajidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Muhammad. Allahumma rabbina nabi malam tanah walimna rabbi faqina wa faqilana qurbat lana fi dinina tawassana bi dalmin tawassal talimin antar yuqana alwasi'un kama nawabtalana futul arifin wajin muqarrabin wa muslimin tabina taubatan nasuha. Rabbana atina min rahmatin wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tausiah atau pembacaan kitab